inkonstitusionalnya terbitnya Perpu Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana yang disinyalir oleh sebagian pakar yang sudah dirilis dan ditulis banyak media, saya sangat cukup menyayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Alamin Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa, dalam minggu ini sejak diumumkan Perpu Ciptaker oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD, menuai protes, menuai penolakan, menuai kontroversi gitu ya, dari kalangan pakar juga, dari buruh, serikat buruh, dan elemen-elemen lainnya. Kita baca pemirsa yang ditulis di Tempo dan media lainnya, sebetulnya dengan angle yang berbeda juga banyak yang menyoroti persoalan diterbitkannya Perpu Cipta Kerja ini. Di Tempo tak hanya buruh, Perpu Cipta Kerja diprotes ekonom senior, pakar hukum hingga aktivis lingkungan. Ini pemirsa yang ditulis di Tempo. Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi menaikkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 tentang Cipta Kerja. Permintaan Perpu Cipta Kerja tersebut diumumkan pekan lalu Jumat 30 Desember 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku dipanggil oleh Jokowi untuk menyampaikan penetapan Perpu tersebut. Jokowi juga sudah berbicara dengan Ketua DPR Puan Maharani soal keputusan tersebut. Adapun Perpu itu akan menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada prinsipnya Ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perpu tentang Cipta Kerja, dan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38 garing sekian 2009, ujar dia dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring melalui akun YouTube. Ini pemirsa. Namun terbitnya Perpu Cipta Kerja itu memunculkan banyak kritikan dari berbagai kalangan, mulai dari ekonom, pakar hukum, dan lingkungan. Ini semua banyak elemen ya. Berikut kritikan tersebut. Satu, Perpu Cipta Kerja genjot investasi otot bukan otak. Ini kritikan pertama dari ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri. Menanggapi soal penerbitan Perpu Cipta Kerja, ia menyoroti dalih pemerintah yang menyebutkan terbitnya Omnibus Law itu demi mencapai target investasi 2023 yang mencapai 1.400 triliun. Faisal Basri lalu mengatakan sebetulnya nilai investasi yang ditanamkan di Indonesia sudah tinggi, tapi investasi di Indonesia itu temannya Bhutan dan Myanmar, itu investasinya otot. Jadi yang dibangun itu bukan otak, tapi building and construction. Tentunya dalam diskusi publik secara virtual yang diselenggarakan Institute for Development of Economic and Finance INDEF. Itu dari Faisal Basri. Jadi sungguh sedangkan pemanfaatan suntikan modal untuk pembangunan IT capital dan other non IT capital hanya di kisaran 1 hingga 11%. Jadi sungguh dari sini saja menunjukkan semakin besar ini pertumbuhannya semakin tidak berkualitas. Karena investasi yang didengung-dengungkan itu sekedar bikin ibu kota, LRT, MRT, kereta cepat, itu Faisal Basri, mirsa, beserta turunnya ini dari ekonom. Dua, Perpu Cipta Kerja aneh bin ajaib. Ahli hukum tata negara Refli Harun menilai Perpu Cipta Kerja yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi adalah bentuk permainan konstitusi secara substansi materi. Bentuk permainan konstitusi secara substansi materi. Saya setuju dengan kawan-kawan buruh semuanya karena saya pun berpandangan Perpu ini Cipta Kerja mempermainkan konstitusi. Sebagaimana dikatakan oleh Prof. Denny Indrayana, kata Refli Kamis. Hal tersebut disampaikan Refli saat ikut berdemo bersama dengan Aliansi Aksi Juta Buruh ASB di depan gedung DPR Senayan. Ini tiga Perpu Cipta Kerja bukti oligarki ekonomi. Ini ekonom senior INDEF Didin S. Damanhuri menilai oligarki ekonomi akan semakin mengendalikan politik Indonesia.
pada tahun ini. Hal itu menurutnya terbukti dari begitu cepatnya sejumlah undang-undang disahkan, bahkan di luar prosedur seperti undang-undang Minerba, undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang MK, undang-undang IKN, undang-undang HPP, hingga yang paling anyar Perpu Cipta Kerja. Ini pemirsa oligarki. Yang ketiga. Dan yang ke Perpu Cipta Kerja, kegentingannya di mana? Direktur Lokataru Haris Azhar turut menyoroti pembentukan Perpu Cipta Kerja yang mempertanyakan alasan pemerintah mengeluarkan blade itu karena ada faktor kegentingan. Haris lalu mengkritisi sedikitnya dua hal dalam Perpu Cipta Kerja yang terus menuai penolakan sejumlah lapisan masyarakat, yakni materi dan proses pembentukannya. Bahkan sejak awal Omnibus Law sudah dipersoalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya ada sejumlah kecurangan lain yang dilakukan pemerintah. Mengubah undang-undang tata cara pembentukan perundang-undangan, kata Haris Kamis. Berikut kata Haris, pemerintah kemudian bukannya malah memperbaiki materi aturan hukumnya, tapi malah menciptakan blade lain. Bukan menunya atau materinya yang diperbaiki, tapi alat masak undang-undang yang diperbaiki. Jadi menurut dia Perpu Cipta Kerja ini secara jelas menunjukkan kegelisahan pemerintah terhadap dirinya sendiri. Kegelisahan itu semakin mengada-ada ketika alasannya karena situasi yang genting. Kita masih bisa berkumpul di sini, Pak polisi juga masih bisa hadir. Lalu kegentingannya di mana? Ujar Haris. Ia berpendapat bila pemerintah melihat kegentingan dari sisi ekonomi dan politik sudah diselesaikan lewat forum pertemuan G20 sebelumnya, kecuali pemerintah tidak ikut dan namanya dirubah jadi G19, ucapnya. Haris turut hadir berorasi dalam demo bersama Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Dari 5 buruh minta Perpu Cipta Kerja dicabut, dan lain-lain. Ini yang ditulis di Tempo. Banyak pakar, banyak aktivis, banyak praktisi gitu ya, mempersoalkan dan mempertanyakan kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini diperpukan hari ini. Kenapa Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ini, Perpu Cipta Kerja ini diterbitkan oleh pemerintah? Alasan kegentingan, alasan mendesak dan macamnya. Banyak orang yang mengatakan itu adalah sebuah alasan yang diada-adakan saja dan digenting-gentingkan saja, didesak-desakan saja. Itu sebagian, bahkan kalau di Twitter antara Pak Mahfud MD dengan Rizal Ramli sudah saling tweet gitu ya, dan mohon maaf agak kasar gitu ya, agak semacam kasar gitu ya dalam tweetan-tweetannya, karena memang tweetan dari Pak Rizal Ramli kritikannya sangat pedas sekali. Apalagi kritik yang dari mantan ketua MK ya, Pak Jimlis Asidiki, yang saya sempat juga membaca di situ ya, bahwa di situ disimpulkan bahwa keluarnya Perpu Cipta Kerja ini Perpu Cipta Kerja ini diterbitkan secara sombong dan kasar. Kurang lebihnya begitu yang ditulis di salah satu media. Artinya Undang-Undang Dasar 45 sebagai dan Pancasila sebagai dasar negara kita oleh mantan ketua MK ini dianggap, bahkan sebagian ya, tidak hanya mantan ketua MK ini, sebagian pakar hukum yang lain juga menganggap bahwa ini sudah inkonstitusional. Bahkan ada wacana dan bahkan sempat ada semacam isu akibat dari keluarnya Perpu Cipta Kerja ini sudah cukup alasan DPR, MPR dalam konteks ini bisa memakzulkan presiden, pemakzulan presiden. Sudah dianggap memenuhi syarat gitu ya, pemakzulan presiden, karena keluarnya dan diterbitkannya Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap sudah menyalahi konstitusi. Pemirsa, ini semakin menarik, ini semakin ngeri-ngeri sedap gitu ya perjalanan bangsa Indonesia ini. Pak Mahfud MD saya akui ke kapasitasnya dalam ilmu ketatanegaraan, dalam ilmu hukum, makanya beliau itu sekarang
dipercaya oleh Pak Jokowi untuk menjadi Menko Polhukam. Penjelasannya sangat logis dan akademis gitu ya. Meskipun masih banyak orang yang mengatakan penjelasan yang dilontarkan oleh Pak Mahfud MD itu juga menuai kritik tajam bahwa itu sebuah pembenaran gitu ya, pembenaran. Bahkan salah satu respon yang sempat saya baca itu ya, seandainya saya bukan menteri, pasti saya akan mengkritik seperti kalian, karena kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai tugas moral dari para akademisi gitu. Itu yang sempat saya baca respon dari Pak Mahfud MD. Bahkan sekarang sedang ramai juga ya, salah satu video pendek Pak Mahfud MD yang dulu sempat bicara di salah satu stasiun televisi. Malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem menjadi iblis lah. Ini sekarang sedang viral, ini sekarang viralnya. Viralnya video yang penjelasan Pak Mahfud MD ini, justru video itu diarahkan kepada Pak Mahfud MD hari ini. Dan saya terlepas dari semua itu masih percaya bahwa Pak Mahfud MD itu adalah orang yang punya kapasitas, yang punya tegas dan mempunyai kejujuran gitu ya. Terlepas apakah memang di luar kekuasaannya, di luar kemampuannya untuk menolak terbitnya Perpu Cipta Kerja ini, atau memang betul-betul mempunyai alasan secara yuridis, atau betul-betul berlandaskan Pak Mahfud MD ini mempunyai alasan secara akademis dan yuridis dan secara konstitusional. Meskipun banyak pakar hukum, tidak satu, bahkan mayoritas gitu ya, pakar-pakar hukum yang menurut sepanjang yang saya pantau di pemberitaan gitu ya, di media ataupun di medsos ini sudah tidak konstitusional, karena ini justru keburu gitu ya, karena MK sendiri sudah memutuskan membatalkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dianggap inkonstitusional bersyarat kalau tidak salah, seperti itu. Bahkan kalau tidak salah, jeda waktu yang diberikan oleh MK terhadap pemerintah dalam konteks ini setelah putusan judicial review itu diputuskan itu 2 tahun 7 bulan kalau nggak salah, 2 tahun 7 bulannya, 2 tahunan dah, 2 tahun. Per hari ini hitungannya masih kurang 7 bulanan, dari waktu yang diberikan oleh dalam putusan MK itu untuk bagaimana pemerintah memperbaiki klausul-klausul dan pasal-pasal yang dipersoalkan di uji materi oleh MK. Pemirsa Usik, bagaimanapun ini sudah menjadi putusan dan sudah kebijakan negara. Kalau ini banyak orang menganggap ini adalah bentuk oligarki, bentuk keotoritarianismenya negara dalam konteks presiden, dan Pak Mahfud MD menjadi bagian dari itu, saya cukup menyayangkan sekali ya, karena saya sudah kadung percaya dan kadung mempunyai keyakinan Pak Mahfud MD itu orangnya tegar, jujur, dan pembela terhadap kebenaran. Tapi kalau ini jatuhnya kepada Pak Mahfud, justru membela otoritarisme, membela inkonstitusionalnya terbitnya Perpu Undang-Undang Cipta Kerja, sebagaimana yang disenyai oleh sebagian pakar yang sudah dirilis dan ditulis banyak media. Saya sangat cukup menyayangkan. Meskipun saya sempat mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Pak Mahfud MD ketika jumpa pers ya, atau menyiarkan lewat channel YouTube Istana kalau tidak salah, itu rinci sekali alasan-alasannya, kan ini ada kegentingan dan lain sebagainya. Meskipun itu masih dianggap sebagai sebuah alasan pembenaran dan tidak ada kegentingan sebetulnya di situ.
Publik saja yang menilai. Mudah-mudahan ini menambah referensi dan menambah wawasan kita. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.